Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Kusumawati dari SMKN 1 Pujon menyampaikan pemaparan hasil pengimbasan pelatihan asesmen kompetensi minimum pada rekan-rekan sejawat. Silakan disimak paparan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen kompetensi minimum, yaitu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Adapun tujuan dari AKM yaitu dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum, apa yang diharapkan, apa yang akan dicapai, pembelajaran, bagaimana mencapai, dan asesmen. Apa yang sudah dicapai? Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di dalam AKM terdapat konten mata pelajaran di mana konten akan membangun kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi. Kemudian kompetensi untuk menguasai konten. Nah, di situ akan terbangun konten mata pelajaran. Komponen AKM yaitu berisi untuk literasi membaca, kontennya berisi teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Sedangkan numerasi berisi bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan apresiasi beragam jenis bilangan cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Kemudian proses kognitif untuk literasi membaca yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk numerasi berisi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks untuk literasi membaca berisi personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu budaya dan isu masyarakat, dan saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun futuristik. Numerasi berisi pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Untuk konteksnya, numerasi berisi personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu budaya, isu kemasyarakatan. Dan saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Contoh soal literasi membaca. Di sini ada contoh soal kelas 5. Di situ diuraikan ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Kemudian di tengah perjalanan mereka terlihat dalam suatu perdebatan pertengkaran terjadi. Salah satu di antara mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar tidak berkata apapun, tapi menuliskan sesuatu di atas batu. Tulisan itu berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Nah, di sini soal yang
dimunculkan adalah tentukan pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Jadi ada dua jenis soal di sini. Ada soal pilihan kompleks. Kemudian ada soal benar salah. Nah, di situ ada beberapa pilihan. Catatan terkait contoh soal literasi membaca AKM. Pesan, teks AKM terdiri atas teks informasi dari teks fiksi. Contoh soal kelas 5 merupakan teks fiksi, sedangkan contoh soal kelas 8 dan 11 merupakan teks informasi. Teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat, sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif. Stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Untuk soal, murid diberikan arahan untuk bernalar tentang sudut pandang penulis seperti pada contoh soal. Contoh pada soal AKM mengukur kemampuan murid tidak hanya sampai pada level memahami, namun merefleksi isi teks. Contoh soal numerasi. Terkait catatan contoh soal numerasi. Pesan, melalui contoh soal AKM tersebut, kelas 8 dan kelas 11, murid memiliki kompetensi untuk mengolah informasi serta menginterpretasi informasi. Selain itu, murid dituntut mampu bernalar menggunakan konsep matematika yang telah dipelajari untuk memberikan sebuah justifikasi terhadap suatu masalah. Soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap bernalar, sehingga solusi yang diberikan lebih aplikatif. Murid dilatih untuk berkontribusi dengan cara memberikan justifikasi. Melalui soal AKM, murid melatih kemampuan bernalar dengan konsep matematika yang sudah diajarkan sehingga mampu menyelesaikan masalah. Tingkat kompetensi untuk hasil literasi membaca ada 4. Perlu intervensi khusus, yang pertama. Kedua, tingkat dasar. Yang ketiga, tingkat cakap. Dan yang keempat adalah tingkat mahir. Tingkat kompetensi numerasi ada 4 tingkatan. Yang pertama perlu intervensi kursus, yang kedua tingkat dasar, yang ketiga tingkat cakap, yang keempat tingkat mahir. Pemanfaatan hasil AKM untuk menguasai konten implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Pada contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPS, pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Contohnya di sini adalah murid di tingkat perlu intervensi khusus memiliki penguasaan konsep matematika yang sangat minimal. Murid ini perlu didampingi mulai dari pencatatan data serta melakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Diskusi dapat dilakukan dengan teman yang kompetensi numerasinya cakap ataupun mahir. Murid di tingkat dasar sudah menguasai konsep dasar, namun masih kesulitan untuk menerapkan dalam situasi yang relevan. Murid perlu diberi contoh cara menyajikan data atau menuangkan data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat dan akurat. Interpretasi holistik mengenai data sebelum menarik kesimpulan dilakukan dalam diskusi bersama. Murid di tingkat cakap sudah memahami konsep dan mampu menerapkan konsepnya, namun perlu diasah kemampuannya bernalar untuk mengetahui adanya kesalahan pada data atau anomali data. Murid dapat ditugaskan untuk membandingkan data dengan data kelompok lainnya, kemudian membuat simpulan umum hasil penelitian dalam satu kelas. Murid dibimbing dalam menjustifikasi data yang sifatnya anomali. Murid di tingkat mahir mampu menerapkan konsep matematika yang dimiliki dalam beragam konteks serta bernalar untuk menyelesaikan masalah. Pemanfaatan hasil AKM untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Contoh soal adalah strategi peningkatan kompetensi literasi numerasi di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Murid perlu intervensi khusus diberi beberapa contoh hasil pertandingan yang lengkap. Murid diminta menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup. Murid tingkat dasar diberi contoh hasil pertandingan satu grup yang rumpang dan kondisi pemenang.
Murid diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang tersebut. Murid di tingkat cakap diberi hasil pertandingan 2 grup yang rumpang serta kondisi pertandingan babak selanjutnya. Murid diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang. Murid di tingkat mahir diminta mengestimasi kemungkinan pemenang di babak selanjutnya berdasarkan hasil pertandingan 4 grup di babak sebelumnya. Demikian paparan pengimbasan AKM. Sekian, terima kasih.